Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatin Najmi and I'm from Education Pasti. Good morning everyone. My name is Lafidhi Svita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fadilah Adilah Solihah. Prinsip belajar dan pembelajaran. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan rekan kelompok saya akan membahas 4 poin penting, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip belajar. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik. Yang keempat, implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar. Menurut Hamalik, William Burton, seorang pakar pembelajaran di Amerika Serikat, menyimpulkan uraiannya yang cukup panjang, yaitu proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui atau undergoing. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran, mata kuliah yang terpusat pada suatu tujuan tertentu. Proses belajar dan belajar disyarati oleh hereditas atau keturunan dan lingkungan. Prinsip-prinsip pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin, yang artinya yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, prinsip disebut principle, yang berarti a truth or belief that is accepted as a base for reasoning or action. Dalam Damyati dan Mujiono, prinsip-prinsip pembelajaran berkaitan dengan yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan, dan yang ketujuh, perbedaan individu. I will continue the material that has been given before. C. Implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik. Peserta didik sebagai motor utama atau primus motor dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akan berhasil jika menyadari implikasi prinsip-prinsip pembelajaran terhadap dirinya. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan. Adanya tuntutan tersebut, seyogyanya mendorong peserta didik memiliki perhatian terhadap segala pesan yang diterimanya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan selalu melatih inderanya untuk memperhatikan rangsangan yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu keaktifan. Peserta didik sebagai sentral dalam pembelajaran, maka sebagai konsekuensinya, aktivitas peserta didik merupakan syarat berlangsungnya proses pembelajaran. Sebagai implikasi prinsip keaktifan, bagi peserta didik terbentuk perilaku-perilaku untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin mengetahui segala percobaan yang dilakukan di laboratorium, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Tempat seorang peserta didik dalam kelas tidak dapat digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran mutlak adanya. Sebagai implikasinya, peserta didik dituntut untuk mengerjakan sendiri tugas belajar yang diberikan oleh gurunya. Dengan keterlibatan ini, mereka akan mendapat pengalaman. Yang keempat, yaitu pengulangan. Menurut Davis, penguasaan yang penuh dari setiap langkah memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Yang kelima, yaitu tantangan.
Menurut Davis dalam Dimayati, apabila siswa diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar, ia akan belajar dan mengingat secara lebih baik. Implikasi prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntutan dimilikinya kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh atau memproses dan mengolah pesan. Yang keenam, yaitu balikan dan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukannya. Misalnya, dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor yang dicapai, atau menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil belajarnya jelek. Yang terakhir, yaitu perbedaan individu. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini seharusnya membuat setiap peserta didik menyadari bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Sebagai implikasi dari prinsip perbedaan individual, bagi peserta didik adalah menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan sebagainya. I would like to continue the material that has been given before. Bagian D. Implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi dosen atau guru. Dengan adanya kesadaran guru pada prinsip-prinsip pembelajaran, diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan. Pertama, perhatian dan motivasi. Guru dapat menggunakan metode yang bervariasi dan menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar, guna untuk mendapatkan perhatian dan memotivasi peserta didik yang dibimbingnya. Adapun beberapa implikasi prinsip motivasi bagi guru diantaranya: A. Memilih atau menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai peserta didik. B. Mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan peserta didik. C. Memberikan pujian verbal atau nonverbal terhadap peserta didik dan sebagainya. Kedua, keaktifan. Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri peserta didik, maka guru dapat melakukan hal-hal berikut. A. Menggunakan multimetode dan multimedia. B. Memberikan tugas secara individual dan kelompok. C. Mengadakan tanya jawab dan diskusi. Ketiga, keterlibatan langsung. Beberapa perilaku sebagai implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi guru adalah sebagai berikut. A. Merancang kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pada pembelajaran individual dan kelompok kecil. B. Menggunakan media yang langsung digunakan oleh peserta didik. C. Melibatkan peserta didik mencari informasi atau pesan dari sumber informasi di luar kelas atau sekolah. Keempat, pengulangan. Adapun perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip pengulangan diantaranya adalah: A. Merancang pelaksanaan pengulangan. B. Mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan. C. Membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Kelima, tantangan. Tantangan sebagai salah satu prinsip pembelajaran yang dapat mengantar peserta didik mencapai tujuannya. Adapun implikasi guru terhadap prinsip tersebut, beberapa diantaranya adalah: A. Memberikan tugas kepada peserta didik dan membantunya memecahkan masalah. B. Menugaskan kepada peserta didik untuk menyimpulkan isi pelajaran yang selesai disajikan. C. Membimbing peserta didik untuk menemukan fakta, konsep, dan lain-lain. Keenam,
balikan dan penguatan. Pemberian balikan dan penguatan dapat dengan lisan dan tulisan. A. Memberitahukan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan yang telah dijawab peserta didik secara benar ataupun salah. B. Mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan pada waktu yang telah ditentukan. C. Memberikan catatan-catatan pada hasil kerja peserta didik berupa makalah, perbedaan individu. Adapun implikasi prinsip perbedaan individu bagi guru berwujud sebagai berikut. A. Menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan sesuai karakteristik peserta didik. B. Mengenali karakteristik setiap peserta didik sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat. C. Memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada peserta didik yang membutuhkan.